menghadirkan pakar langsung, pakar dari komunikasi pemasaran gitu ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu beliau ini. Beliau merupakan alumni Gontor yang saat ini sebagai mentor, trainer, praktisi penjualan dan pemasaran. Afwan Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Ahmad Madani. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, antum alumni Gontor tahun berapa Ustadz ya? Tahun 2001, Ustaz. Tahun 2001. Baik, baik. Masih dekat dengan antum ya. Maksudnya beliau masih muda dan masih terlihat awet muda sekali, sehingga mungkin karena berkecimpung di dunia pemasaran sehingga wajahnya kalau di Zoom ini lebih ganteng daripada fotonya. Amin. Baik, teman-teman, kita akan sharing dengan beliau ini tentang digital marketing karena beliau sudah pakarnya, sudah sering mengikuti sudah melakukan aktivitas digital marketing. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya. Beliau lahir di Mekah 15 Oktober 1982. Kemudian bisa dilihat sendiri di sini sudah saya tampilkan di share screen-nya. Punya Instagram, Facebook Ahmad Madani, Instagram Madani Ray, kemudian TikTok, website dan lain sebagainya. Dan beliau bisa dikontak di email madaniahmad@gmail.id. Kemudian ini yang paling penting tuh ini adalah beliau sudah melakukan pendidikan dan sertifikasi di bidang pemasaran. Lalu ada Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Beliau juga sebagai juri lomba kompetensinya di sana. Kemudian ada Logos Coaching Method, terus ada LSP Teknologi Digital, ada sertifikat dari BNSP tentang pemasaran digital atau digital marketing tahun kemarin. Masih cukup baru ini, masih fresh ilmunya. Saya yakin akan dibagikan ke kita nanti. Kemudian beliau juga sebagai strategi konten dan copywriting 2019, sertifikat dari Google Gafura Digital. Kemudian sama Google Gafura Digital, kemudian trik membangun merek melalui video, dan semuanya ini adalah berkecimpung di dunia pemasaran begitu ya. Nah, selain itu beliau juga aktif. Beliau lulusan di Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Kemudian selain lulusan Gontor, beliau lulusan STAI Indonesia itu tahun 2016. Kemudian ini berbagai aktivitas yang beliau lakukan. Nanti mungkin ini pengalaman kerjanya. Beliau sebagai instruktur PKL online, kelas industri online SMK, kemudian tim penyusun standar kompetensi lulusan konten kreator, terus banyak sekali teman-teman. Beliau juga sebagai anggota Asosiasi Profesi Sales Indonesia. Terus banyak sekali. Kalau kita bacakan ini kayaknya cukup lama gitu ya. Nanti saya share aja ininya, CV beliau ini. Dan tentunya Ustadz Ahmad Madani ini sudah banyak sekali pengalamannya di bidang digital marketing. Kita kuliahnya santai saja, mungkin sampai jam 5 sampai jam 6 nggak jadi masalah. Saya minta teman-teman untuk aktif menanyakan tentang digital marketing ini kepada beliau. Langsung saja Ustadz, santai saja kita kuliahnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada antum untuk memberikan materinya. Ahlan Ustadz. Syukur, Ustaz. Sebentar, ini ada dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah salah satu kesyukuran saya. Mungkin saya bilang bukan hanya sekedar bersyukur, tapi juga ini satu kebanggaan akhirnya bisa kembali lagi ke alma mater. Saya meninggalkan Gontor itu tahun 2002. Tahun 2002 setelah pengabdian di Gontor 2 kalau nggak salah Di ya. Gontor 2. Di sini teman-teman ada dari Gontor 2 juga Ustaz ini. Oh, siap. Pengabdian dari Gontor 2. Jadi kalau anak tuh kemarin kebetulan masuk Gontor itu di Gontor 2 tahun 96, jadi masih santri perdana kala itu, mengakhiri hidup di Gontor juga kemarin itu di Gontor 2. Terus setelah lulus dari Gontor 2 itu apa sih yang saya lakukan? Ekonomi orang tua anak itu tidak seperti teman-teman yang lain. Jadi keinginan hati itu pengen kuliah.
Keinginan hati itu pengen ini, apa namanya, melanjutkan pendidikan, tapi apa daya, orang tua itu tidak mampu kala itu. Jadi pasca ekonomi memang segala sesuatu itu menurun, termasuk ekonomi orang tua. Akhirnya anak putuskan bekerja. Ketika lagi mengawali bekerja, profesi apa yang saya pilih? Awalnya saya berpikir adalah, gampang nih kalau nyari kerja kalau lulusan Gontor, udah pernah ngajarin Gontor, pernah ini pernah ini pernah ini. Tapi ternyata tidak seindah apa yang saya bayangkan. Beberapa kali saya ngelamar aplikasi kerja untuk sebagai guru di beberapa lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, terus TK malah pernah saya ngelamar juga, ya alhamdulillah semuanya ditolak kala itu. Entah nggak tahu apakah emang karma karena saya dulu termasuk murid yang nakal, nggak ngerti juga. Tapi intinya akhirnya daripada saya nggak kerja harus melanjutkan hidup, akhirnya saya ambil profesi sebagai sales. Karena satu-satunya pekerjaan yang bersedia menampung saya itu kala itu. Ya sudah, awalnya saya malu. Saya waktu itu ada kurang lebih hampir sekitar 3 tahun tidak mau ketemu sama teman-teman, khususnya teman-teman yang ada lagi kuliah di UIN, di UI, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena waktu itu saya bekerja tapi profesinya tidak bisa saya banggakan sama sekali. Sampai akhirnya pada tahun 2003, 2004, 2005, itu saya bertahan, saya tetap di masih sebagai sales motoris, sales dari mulai jalan kaki, habis itu sampai, apa namanya itu, pameran, habis itu ngikut sampai jadi sales motoris, megang toko dan sebagainya saya jalanin. Kurang lebih sampai dengan 2005, di salah satu perusahaan kamera digital terbesar di Indonesia waktu itu, Kodak kalau nggak salah. Sekarang udah bangkrut, Eastman Kodak Company, PT Macindo Swadesi di Kebonjeruk, Tangerang. Akhirnya saya pindah ke DataScript. Kenapa saya bisa pindah ke DataScript? Perusahaan yang sangat besar kala itu. Besar banget itu DataScript. DataScript kalau teman-teman lihat itu distributor untuk merek Canon, Paper One, Stabilo, dan lain sebagainya. Dan sekarang udah termasuk salah satu main agent distributor terbesar di Indonesia untuk bagian elektronik. Asus pun sekarang sudah dipegang sama PT DataScript. Saya masuk ke DataScript. Kenapa saya bisa masuk? Padahal kala itu saya punya ijazah cuma setara SMA. Sederhana, karena omset. Saya sudah mulai bisa mencintai tentang sales, pas lagi mulai di DataScript, sampai saya ketemu sama Pak Deddy Budiman tahun 2011 kami dirikan Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Lalu tahun 2019 kami dirikan lagi Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Perjalanan hidup pokoknya panjang sekali, kalau saya ceritain ini nggak bakal habis. Karena waktu kita juga terbatas, intinya saya sangat mencintai profesi ini. Profesi sebagai sales. Dan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, saya fokus concern mendidik anak-anak muda, khususnya anak-anak SMK jurusan bisnis, daring, dan pemasaran. Jadi kalau misalnya di SMK itu ada jurusan bisnis itu ada 3. Ada akuntansi, administrasi, satu lagi pemasaran. Ini jurusan paling terbuang, yang terpinggirkan. Gitu dia. Kenapa? Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kedua, saya juga coba bantu support teman-teman yang mengelola usaha-usaha di pesantren atau misalnya pesantren. Sekarang kita berbicara, ketika lagi berbicara pesantren adalah entrepreneur, sepakat ya. Semua mengajarkan tentang entrepreneur, menggalakkan entrepreneur, menyarankan, merekomendasikan seluruh santrinya ataupun lulusannya menjadi wirausaha. Pertanyaannya adalah ada yang gagal, ada yang sukses. Betul, saya tidak memungkiri itu. Ada teman-teman yang sukses di bidang itu, tapi teman-teman yang gagal. Saya tidak berbicara teman-teman yang sukses, paling cuma hanya sekitar segelintir yang besar-besar. Tetapi mayoritas ketika lagi kita berbicara ekonomi pesantren, salah satunya adalah banyak sekali, kalau Gontor mungkin sudah besar ya, maksudnya bagi saya pribadi banyak expert, banyak ahli, banyak pengalaman, tapi peserta-peserta yang masing-masing merintis ini, yang mereka mengandalkan ekonominya dari usaha-usaha bisnis pesantren seperti apa. Ketika lagi kita berbicara entrepreneur, ada satu hal yang sering dilupakan oleh teman-teman. Kenapa? Yang paling sering digalakkan ketika berbicara entrepreneur adalah produksi. Bagaimana kita menghasilkan barang? Bagaimana kita bisa mengawali jasa? Bagaimana kita bisa memulai usaha? Yang dipikirkan produksi, 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 produksi. Tapi di satu sisi, kemampuan marketingnya, kemampuan menjualnya, ini yang sering dilupakan. Itulah kenapa saya sering coba kemarin terakhir di Darunaja, terus di beberapa teman-teman juga, nggak ada masalah, tidak ada yang salah tentang entrepreneur. Saya suka, saya salut itu. Tapi tolong pikirkan juga, jangan hanya antum sekedar didik mereka atau bikin workshop tentang bagaimana produksinya saja. Ya alpukat, lele, budaya ini, budaya ini, budaya ini. Tapi dilupakan bagaimana ini menjual barang-barang ini. Itu dia. Nah,
ketika lagi kita berbicara jual memang banyak cara, tapi saat ini dari tahun 2017 saya sering berbicara tentang digital marketing. Digital marketing ini gimana kalau saya bilang ya? Intinya begini, dunia pemasaran itu adalah dunia yang dinamis. Tahun 2000, tahun 5 tahun ke belakang, sebelumnya 5 tahun sebelum tahun 2021, orang nggak terlalu aware dengan bicara tentang digital marketing, 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu. Saya pengen beli handphone, apa yang saya lakukan? Saya datang ke toko. Kalau misalnya saya pengen beli sesuatu, saya datang ke toko, saya datang ke pasar, saya datang ke penjual langsung. Tetapi mulai tahun 2017 ini sudah mulai bergerak, 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 bergerak. COVID yang bikin akselerasinya itu jauh lebih cepat. Perkembangan teknologi kita nggak bisa pungkiri. Apa yang harus kita lakukan? Adaptasi, itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar kita menunggu di bom saja. Bahkan di Jakarta sudah ada toko yang dalam tanda kutip antum masuk itu nggak ada satpam, nggak ada kasir, nggak ada pramuniaga. Antum masuk ambil barang, habis itu keluar. Udah kayak maling kita sebetulnya. Tapi itu aman, secure. Nanti anak tunjukin ada beberapa videonya seperti itu. Terus kedua, transaksi sekarang kita jauh semakin mudah. Begitu dia, tentang digital marketing. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara digital marketing, kurikulum sekolah, di mana-mana mengajarkan digital marketing itu yang biasanya mereka diajarkan pertama adalah satu, website. Kedua, masih tentang website juga SEO-nya, SEM, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu, relevan apa tidak? Dulu iya, Anda pas lagi pengen membeli handphone, kita buka website. Kita buka, tapi transaksi di mana? Transaksi kita datang ke toko. Sampai sekarang pun begitu. Website masih kita gunakan, tapi cuma hanya sekedar pengen tahu harga, spesifikasinya, dan lain sebagainya. Transaksi di mana? Sekarang, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan teman-temannya. Seperti itu. Jarang sekali orang ke toko. Bahkan makanya sekarang kita bicara tentang dunia retail, itu sudah mulai berguguran satu persatu. Seperti itu. Di satu sisi, transaksi yang ada di dunia online itu naik sekali. Terus bertumbuh. Pertanyaannya satu, bagaimana kita bisa meningkatkan omset kita, mempromosikan penjualan kita melalui dunia online? Apakah kita harus bertransaksi di e-commerce? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan juga tentang sosial media. Sosial media ini dahsyat kalau saya bilang. Jadi kalau bicara digital marketing, website boleh Anda pelajari, e-commerce boleh Anda pelajari, tetapi jangan lupa juga bagaimana tentang sosial media. Sosial media itu bukan hanya sekedar Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sosial media itu banyak. Salah satu sosial media itu YouTube, sosial media juga. Nah, bagaimana kita bisa optimasi penggunaan sosial media seperti itu untuk mempromosikan barang kita? Atau kalau kita bicara dakwah, mendakwahkan apa yang kita inginkan. Karena itu yang paling penting. Orang bertransaksi semuanya di sini semua. Nah, ketika berbicara kita digital marketing, ada satu yang paling penting adalah konten. Makanya saya lagi mau fokus dulu teman-teman itu biar tahu dulu apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika lagi kita berbicara digital marketing. Yang pertama adalah konten. Saya coba share slide dulu. Ana udah siapin khusus buat Unida ini. Dari kemarin mikir mau bicara apa, tapi mudah-mudahan ini berguna buat antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kelihatan ya, Sat ya? Siap. Jadi, Anda bicara tentang digital content marketing. Apa sih digital content marketing itu? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang digital content marketing, sebentar. Ini profil kita pas saja dulu ya. Nanti antum boleh tanya-tanya aktivitas sana seperti apa. Ini ragam aktivitas, saya iniin dulu, saya skip. Oke, sekarang kita bicara digital marketing. Ini COVID atau misalnya di masa pandemi ini. Di satu sisi usaha-usaha yang mempromosikan secara online, secara offline itu mulai berguguran. Seakan-akan ekonomi kita turun. Sebetulnya bukan ekonomi kita turun, daya beli masyarakat itu tetap tinggi. Cuma caranya berubah. Kalau dulu mereka datang ke toko, kalau mereka dulu datang ke mall, datang ke pasar dan lain sebagainya, atau tempat-tempat usaha, sekarang mereka mengunjungi toko, pengen mencari sesuatu, menggunakan ini. Begitu dia.
Finally apa? Banyak perusahaan yang merasa bahwasanya omsetnya bukan turun, tetapi caranya yang salah mereka. Habisin budget marketing communication-nya untuk kegiatan event-event offline. Padahal di satu sisi PSBB di mana-mana saat ini. Efektif tidak? Tidak. Bagi brosur tidak. Bisa jadi efektif, bisa jadi tidak, tapi persentase keberhasilannya sangat kecil sekali. Ini ada beberapa profesi baru di era revolusi industri 4.0. Ini sebetulnya udah bukan 4.0, sekarang udah kita berbicara di era revolusi industri 5.0. Begitu dia. Nah, tapi kurang lebih ada sekitar 29 profesi baru tentang kita bicara digital marketing. Dulu orang bicara digital marketing cuma hanya sebatas orang-orang yang mengerti tentang bagaimana membangun website, menciptakan website, bikin arus traffic website itu bagus dan lain sebagainya. Tapi sekarang bukan hanya sekedar itu. Admin online itu profesi baru. Content creator, copywriting, vlog marketing, orang-orang yang ahli bukan hanya sekedar di SEO tapi juga di search engine marketing juga penting. Begitu dia saat ini. Semua perusahaan, baik itu usahanya kecil, usahanya besar, usahanya sedang, semua punya akun media sosial. Pertanyaannya satu, siapa yang buat kontennya? Mau diisi apa di vlognya? Mau diisi apa di channel YouTube-nya? Mau diisi apa di sosial medianya, Instagram-nya, TikTok, Facebook, dan teman-temannya? Dan itu banyak perusahaan yang butuh sekarang, orang-orang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mereka punya kemampuan menjual, tetapi mereka juga harus mengerti dan bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi yang terupdate tentang digital marketing, khususnya di sosial media. Begitu ya. Ini kurang lebih tentang profesi-profesi baru. Kalau misalnya Antum melihat ini ada video production, content creator, marketplace marketing, online admin pun juga sekarang jadi profesi baru di digital marketing. Dan bukan tidak mungkin profesi admin WhatsApp atau WhatsApp group itu ada gajinya loh. Jangan salah saya bilang. Ya, lanjut. Konten menjadi sangat penting dalam dunia marketing online. Konten adalah apa saja yang bisa menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Tanpa konten, baik itu sosial media ataupun usaha SEO, usaha apapun, nggak ada buah hasil apa-apa. Logikanya begini ceritanya. Antum bikin akun sosial media di Instagram. Misalnya saya punya usaha tentang apa nih? Sisir misalnya begitu. Saya bikin tentang sisir.com atau misalnya sisir.id dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kontennya, tidak ada status yang diupload, tidak ada yang di ini. Bagaimana kita buat? Bagaimana itu akan berjalan? Bagaimana orang akan tahu? Jadi konten itu penting banget. Konten itu bukan hanya sekedar kalau misalnya di TikTok kita joget-joget doang, atau misalnya di Facebook itu cuma hanya sekedar nulis doang, update status keseharian kita. Bukan itu, tapi konten yang bagaimana yang membuat orang yang melihat, pemirsa, audiens, viewer kita gitu. Mereka bukan hanya sekedar melihat tapi ada keinginan tertarik untuk membeli. Itu sebetulnya kalau kita bicara perbedaannya konten biasa dengan konten marketing. Jadi selanjutnya adalah konten marketing ya. Ini saya slide dulu. Menurut Content Marketing Institute adalah konten itu adalah teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting dan konsisten. Kata kuncinya ada 3 di situ. Untuk menarik audiens dengan tujuan untuk mengkonversi mereka menjadi konsumen. Selanjutnya, nah 3 syarat penting. Tadi udah sebutin sebetulnya. 3 syarat penting dalam membuat konten itu ada 3. Yang pertama adalah relevan, jelas. Nanti Ana jelasin satu persatu. Yang kedua itu penting. Yang ketiga itu adalah konsisten. Ini 3 syarat dasarnya. Nanti kita akan bicara bagaimana sih kita mengolahnya, bagaimana kita menciptakannya, bagaimana kita mencari idenya, bagaimana bisa konten kita itu bisa dibaca atau misalnya orang tuh pada kepo dan lain sebagainya. Nanti Anak kasih tahu beberapa contoh-contohnya. Yang pertama adalah tentang relevan. Relevan itu artinya berhubungan, related. Antum jualan sisir tapi kontennya tentang motor yang nggak relevan. Logikanya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten-konten kita itu orang itu tahu. Kalau kita bicara jadi ada marketing, ada selling ya. Marketing itu output-nya sejauh mana brand Anda dikenal. Brand antum dikenal sama orang. Misalnya orang ketika lagi berbicara Dani itu siapa? Oh Dani itu yang kemarin yang jualan semen. Karena dulu pernah kerja di pabrik semen sih lama, kurang lebih ada sekitar hampir 7 tahun lah. Dani itu orang semen tuh, orang pabrikan mortar dan lain sebagainya. Itu marketing.
Jadi orang ketika lagi berbicara tentang mereka ingat tentang semen, ingatnya saya. Atau misalnya nyebut nama saya, mereka ingat semen. Itu marketing sebetulnya. Bagaimana kita bisa menanamkan bukan hanya sekedar nilai, tapi orang itu ketika lagi berbicara tentang sesuatu yang ingat itu kita, itu marketing. Jadi sejauh mana brand itu dikenal atau merek itu dikenal. Tahu nggak orang? Makanya kalau bicara marketing, aktivitas marketing pasti ngeluarin biaya. Karena kita kenapa? Promosi, pasang iklan, bikin event. Kalau sekarang nih di era-era sekarang apa? Bikin seminar, bikin webinar dan lain sebagainya. Itu bagian aktivitas marketing, selling, eksekusi. Orang udah dikenal, udah banyak iklannya, ya dia jual-jualin lah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ketika lagi kita membuat konten atau konten marketing, buatlah konten Anda itu relevan, berhubungan. Kalau Anda jualan sisir, kalau misalnya Anda jualan apa makanan apa ya? Kalau Pilus lah, kalau misal saya nggak tahu Pilus itu masih ada apa enggak, jual apa ya? Berbicara Anda tentang konten makanan, misalnya pisang goreng, ya Anda bikin konten tentang itu. Itu yang paling penting. Jadi relevan tuh di situ, ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang kampus, Universitas Islam Darussalam, apa sih yang ditonjolkan? Nilai-nilainya, value-value-nya, aktivitas para mahasiswanya, para mahasiswinya. Itu yang dibikin kontennya. Atau bikin akun Instagram misalnya Unida gitu kan, atau prodi ilmu komunikasi, yang ditampilkan isinya nggak ada yang relevan, isinya tentang resep makannya nggak nyambung. Begitu, kurang lebih sederhananya kalau kita berbicara tentang konten, tentang relevan. Yang kedua, penting. Penting itu begini, penting itu bukan hanya sekedar menurut kita sebagai yang membuat konten tersebut. Penting itu menurut viewer kita, menurut audiens kita. Sederhananya begini, kesalahan paling banyak orang ketika lagi berbicara digital marketing, membuat konten untuk tujuan promosi, tujuan iklan, dan lain sebagainya. Mayoritas adalah Instagram contohnya, saya paling gampang. Paling dengan kata-kata, misalnya saya jual tadi sisir, atau misalnya apa begitu. Dijual sisir, promo, buy one, get one. Di sisir ini. Mayoritas dijual dengan kalimat dijual, habis itu kayak tadi semacam buy one, get one, langsung call to action maksudnya. Langsung mengajak orang untuk membeli. Sederhananya begini teman-teman. Kalau antum punya teman di media sosialnya contohnya ya, statusnya isinya jualan mulu. Ya jualan cilok, jualan sisir, jualan tisu, jualan rumah, jualan apapun. Apa palu gadal, apa lu mau gua ada gitu. Apa yang antum di benak antum kira-kira? Mayoritas jawabannya selama ini tanya sama teman-teman, ketika lagi antum punya teman, isinya update statusnya, isinya tuh tentang jualan mulu, promosi mulu, jual ini, jual ini, jual ini, jual ini. Pertama di benak antum adalah menganggapnya spam. Yang kedua, antum pasti merasa nggak nyaman. Karena fitnah kita, semakin sering ditawarin, semakin sering gini, kita merasa nggak nyaman. Saya yakin itu. Artinya konten yang antum buat penting apa enggak? Enggak penting buat mereka. Malah bisa dibilang apa? Sampah konten yang antum buat. Begitu dia. Jadi gimana supaya membuat konten kita itu penting? Dalam ilmu berbicara tentang penjualan, itu ada dua. Ada soft selling, ada hard selling. Nantilah kapan-kapan kalau misalnya ada waktu Anda share lebih kupas lebih dalam lagi, tapi kurang lebih begini penjelasannya. Soft selling itu kita menjual tanpa tersirat. Contohnya begini. Kalau hard selling itu langsung call to action dia. Dijual sisir, itu hard selling. Tapi kalau misalnya soft selling, tips memilih sisir yang baik, itu soft. Atau misalnya 4 macam sisir yang perlu kalian ketahui, itu soft. Soft selling itu yang biasanya sering membuat orang tuh merasa kepo atau seperti, ih apanya? Gue selama ini tahu sisir cuma hanya begini-begini doang, ada 4 macam sisir, apa ya? Mau nggak mau orang baca tuh, mau nggak mau orang buka. Minimal dia ada rasa tertarik, kepo sedikit. Itu namanya soft selling, jadi menjual tanpa tersirat. Nah, pertanyaannya adalah, ketika lagi antum jualan, antum mencoba untuk membuat promosi di media sosial antum. Lihat, postingan antum itu soft selling atau hard selling. Jadi kalau soft selling itu berbicara tentang tips, trik, kiat, infografis, dan lain sebagainya. Tapi kalau hard selling, itu langsung call to action dia. Dijual, promo, diskon, dan lain sebagainya. Itu hard.
ya. Jadi, nah perbandingannya berapa persen postingan kita untuk antara soft dan hard? Kalau yang bagus itu 80 soft selling, 20% itu hard selling. Coba lihat antum akun-akun misalnya contoh kayak astraautosop.com. Dia promosiin barang-barang Astra di situ, spare part mesin tentang spare part mesin yang dibuat oleh Astra Autopart begitu kan, kayak Aspira, Aspira dan lain sebagainya. Antum lihat postingan dia, mayoritas itu dia soft selling. Bahkan bisa dibilang hampir nggak ada jualannya. Tapi konten itulah yang menarik sebetulnya. Jadi misalnya kayak tadi sempat saya baca adalah perbedaan antara spion kotak sama spion bulat. Begitu dia. Terus ada lagi kayak tadi misalnya tuh apa sih yang harus kita lakukan ketika lagi hujan deras begitu berkendara dalam pas lagi hujan deras. Itu kan penting buat customer. Atau misalnya begini, contoh lagi kemarin, saya kadang-kadang dapat sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa mengetahui posisi tangki bensin tanpa melihat ke belakang? Kadang-kadang kalau misalnya saya naik mobil saya belum pernah naik mobil itu, tiba-tiba saya suruh bawa, pas lagi mau ngisi bensin, ini tangki bensinnya kanan apa kiri? Biasanya kita kalau nggak buka pintu, ngecek ke belakang di mana. Tapi ternyata ada cara yang tersendiri tanpa perlu kita ngeluarkan kepala begitu loh. Di indikatornya saya baru tahu tuh hal-hal kayak begitu. Ya kan, itu kan sebetulnya hal-hal penting, hal kecil tapi penting. Itu yang membuat orang itu ada tertarik, walaupun mungkin di ujung-ujungnya di kalimat kita. Misalnya tadi tips memilih ini di ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini silakan hubungi, nggak masalah, no problem. Itu soft selling ya. Jadi penting itu di situ. Penting itu bukan buat kita sebagai penjual. Oh ini perlu customer tahu ada promosi saya. Belum tentu mas. Belum tentu bro. Ya kan kadang-kadang mereka nggak peduli. Apalagi zaman sekarang harga orang itu bukan jadi faktor keputusan orang itu membeli. Maksudnya gimana Pak? Gini. Antum misalnya buka salah satu aplikasi untuk e-commerce, terserah mau Shopee, Bukalapak, Lazada dan teman-temannya. Antum pengen beli handphone. Mereknya sama. Tipenya sama. Yang satu harganya 1 juta di lapak A, yang di lapak B harganya 1.100.000. Dari sisi harga, antum pasti akan berpikir, Anda beli yang 1 juta. Tetapi, lihat review, itu orang yang beli yang harga 1 juta, mayoritas kecewa. Mayoritas hater. Bintang 1 mulu, jarang bintang 5. Begitu dan sebagainya. Di satu sisi, yang 1.100.000, ngeliat reviewnya, orang semuanya review positif semua. Barangnya sampaikan. Barangnya bagus, asli, original, dan teman-temannya bla 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 bla. Atau bahkan berpilih di mana? Pasti beli yang di lapak B, yakin saya. Harganya kan jauh lebih mahal. Iya, tapi ini banyak orang yang puas. Jadi artinya harga itu bukan berarti harga murah, tiba-tiba jualan kita pasti akan jauh lebih tinggi, belum tentu. Ingat, sekarang opini publik, ya kan, bintang, like, comment, share itu penting. Bahkan kadang-kadang itu menjadikan kita sebagai faktor atau dasar utama kita membeli barang. Saya contohnya lagi, saya kemarin tuh beli barang nggak penting. Ini contoh nih misalnya. Ini barang nggak penting bagi saya, saver. Kenapa saya beli saver ini? Buat apa saya beli saver? Saya bisa beli yang Gillette, yang kuning itu harganya murah kok, nggak sampai, paling cuma 5.000 perak. Ini saya beli gini ratusan ribu. Kenapa saya beli? Ini sebetulnya penting nggak penting. Cuma saya ngeliatnya teman saya kasih tahu rekomendasi. Padan, bagus loh beli-beli kayak ginian. Rapi, enak nggak ini. Akhirnya mau nggak mau apa? Saya kepo. Ya udah saya beli akhirnya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan di situ, penting di situ. Ketiga, syarat utama ketika lagi kita berbicara konten, yang pertama tadi adalah relevan, yang kedua itu penting, yang ketiga adalah konsisten. Konsisten dalam kata yang artinya ini tidak bisa dipungkiri, ini sebetulnya nyawanya. Konten Anda bagus, soft selling-nya keren. Sekali orang posting, sekali kita posting itu, like atau komennya interaktifnya bagus banget. Tapi hari ini Anda buat, seminggu kemudian baru Anda buat lagi. Atau bahkan sebulan kemudian. Itu nggak konsisten. Pak, kalau misalnya begini gimana? Saya satu hari posting nih langsung 20 konten. Habis itu 3 hari kemudian atau seminggu kemudian baru saya buat lagi. Itu konsisten? Enggak. Itu bagi saya sih bukan konsisten. Konsisten itu adalah berkelanjutan dia. Lebih baik antum bikin satu hari itu misalnya 1 konten, 2 atau 3 konten, tapi tiap hari.
Itu yang menjaga interaksi Anda dengan viewer Anda. Coba deh perhatikan akun-akun yang followernya banyak, yang like komennya banyak, share-nya banyak. Mayoritas kenapa? Karena mereka rajin buat konten. Menyapa audiens itu bukan hanya sekedar, halo apa kabar guys? Guys, gimana kabarnya? Itu bukan menyapa bagi saya. Itu nanya sebetulnya. Dan kalau kita bicara begitu itu penting nggak? Ya kadang penting, kadang kagak. Menyapa itu adalah kalau kita berbicara konten marketing, Anda rajin membuat konten secara konsisten. Itu yang paling penting sebetulnya. Terus ketika lagi orang like atau misalnya orang komen, balaslah komen itu secepat mungkin. Pak, berarti harus standby? Ya enggak juga. Maksudnya saya udah kita buat konten, orang ada yang like, ada yang komen, ya jawab kalau bisa hari itu juga. Itu salah satunya ketika lagi kita konsisten ini penting, karena konsisten inilah yang bikin Anda itu masih terhubungan, terkoneksi dengan customer, calon pelanggan Anda itu sendiri. Itu kalau kita bicara tentang konsisten. Saya rasa ini mudah dipahami tentang konsisten. Perlu diingat bahwa memproduksi konten untuk konten marketing bukan hanya kita untuk menghibur audiens. Ada tujuan yang harus Anda capai. Kesalahan orang ketika lagi membuat konten itu yang penting lucu, yang penting menarik itu di pikiran mereka adalah, makanya kan banyak kan kalau misalnya teman-teman orang tuh suka dengan konten-konten bikin prank. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja, tetapi ada batasannya. Anda berlebihan urusannya sama polisi. Begitu kan? Nggak semua orang tuh suka dikerjain. Harus bikin konten yang isinya itu ngelawak sampai menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Bisa jadi itu hiburan untuk audiens, tapi kalau kita berbicara tentang konten marketing, tujuan kita bukan di situ. Ingat, kita bukan aktor, kita bukan artis, kita bukan entertainer. Tujuan kita membuat konten adalah untuk mempromosikan atau menjual apa yang kita punya. Baik itu dari sisi produk ataupun jasa. Itu yang paling penting. Jadi tujuan utamanya apa? Bagaimana orang-orang yang melihat konten kita, bagaimana orang-orang yang selama ini melihat apa yang kita posting, yang tadinya mereka nggak ada minat sama sekali, terus tiba-tiba ada keinginan untuk membeli. Itu tujuannya. Jadi mengkonversi audiens, membuat mereka tuh tergerak untuk membeli produk atau layanan yang Anda jual. Itu tujuan dari konten marketing. Jadi strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens secara tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi customer, itu yang saya sebut dengan nama konten marketing. Begitu dia. Jadi konten itu bisa berupa apa aja. Dari sisi banyak sebetulnya sih, tapi ini saya coba beberapa ya, beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama adalah gambar, jelas. Sekarang media sosial tuh sudah enak. Nggak kayak dulu. Dulu waktu zaman saya itu masih awal-awal masih Friendster dan lain sebagainya, Facebook. Sekarang media sosial yang dalam tanda kutip interaksinya melalui gambar, kita bicara tentang Instagram. Kalau misalnya media sosial yang berkaitan dengan video, kita bisa pilih TikTok, kita bisa pilih YouTube dan lain sebagainya. Kalau misalnya kok kita berbicara tentang artikel, kita bisa pakai Telegram, kita bisa pakai WhatsApp, kita bisa pakai Facebook, tulisan kan. Bahkan konten itu update status itu juga konten. Ingat, WhatsApp sekarang ada WhatsApp bisnis. Salah satu kelebihan WhatsApp bisnis itu kita bisa nyusun katalog sendiri, bahkan kita bisa setting si WhatsApp ini ketika lagi ada orang nanya, chatting ke kita, halo mas, atau misalnya apa, pokoknya kita ngirim ke nomornya dia yang udah WhatsApp bisnis, dia ngejawab sendiri. Itu loh, ya. Telegram juga sama sih, ada bot-botnya. Nantilah kita akan kita kalau misalnya ada waktu Anda sharing deh. Telegram lagi menarik sekarang. Terus konten itu harus apa? Ya konten harus menarik, jelas. Begitu. Itu kurang lebih tentang penjelasan bagaimana tentang konten marketing. Setelah ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita membuat konten sederhana. Mudah-mudahan ada waktunya. Saya akan ajarin antum teman-teman membuat konten enaknya kita pakai apa sih? Kalau di era sekarang paling simpel pakai ini. Boleh nggak pakai laptop? Boleh aja. Cuma kalau bicara kita fleksibilitas, saya lebih suka menggunakan handphone. Dan jangan salah, handphone itu hasil desainnya nggak kalah keren dibandingkan kita buat misalnya kayak contoh di Adobe Photoshop, Corel Draw dan teman-temannya. Sekarang teknologi membuat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, yang mudah kita gunakan, tapi hasilnya begini.
Gitu ya. Saya rasa itu, kalau misalnya ada pertanyaan sebelum saya lanjut nanti untuk bagaimana kita membuat konten, Tat, info Tat, ini kira-kira sampai jam berapa? Kalau misalnya ada waktu baru nanti Ana bisa lanjutin. Saya rasa seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua menjadi insight dan inspirasi yang baru. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Madani sudah sharing tentang pengetahuan beliau tentang digital marketing, khususnya konten digital marketing. Sangat luar biasa sekali materi yang sudah dipaparkan oleh beliau. Saya mencatat tadi yang paling penting itu adalah syarat konten marketing itu apa. Jadi ada relevan, penting, kemudian konsisten, begitu. Kemudian ternyata ada ilmu baru yang teman-teman harus terima, yang mungkin belum pernah kita dengar gitu. Ada hard selling, ada soft selling gitu loh. Ternyata perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan soft selling ketika ketika menjual barangnya di media sosial begitu. Nah, kami persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Kita nanti sampai jam setengah 6 boleh, Zat? Sekarang baru jam 5, sampai setengah 6 nggak jadi masalah gitu. Karena teman-teman ini kalau udah sore itu udah santai. Waktunya tuh sudah bebas lah begitu. Gitu. Dan saya yakin teman-teman di sini, Ustaz, mereka ini juga ada yang jago konten, Ustaz. Tapi mungkin untuk konten marketing, nah ini yang belum. Ada yang menang lomba videografi, lomba poster, ini udah banyak sekali. Baik, silakan teman-teman yang ingin ada pertanyaan. Jadi gini aja, jadi saya tidak akan bahas bagaimana antum mendesain, karena saya kan juga termasuk follower dari Gontor, follower dari Unida, follower dan lain sebagainya, bahkan channel YouTube-nya. Saya sudah lihat itu Gontor sudah berkembang sangat jauh sekali, itu udah keren banget deh. Saya nggak mau bicara tentang masalah desain, nggak ada yang perlu saya kritisi. Yang bisa saya lakukan cuma hanya sekedar antum keren, itu doang. Tetapi begini teman-teman, saya coba share untuk Instagram ya, sebentar aja ya. Ustaz, ini kita ambil contoh aja. Sebentar, mudah-mudahan berguna buat antum. Wait, saya share kembali. Ini saya close dulu. Ini tentang sosial media marketing nantilah ya. Kita gini dulu aja. Ini tampilan tentang Instagram di di HP antum atau misalnya di antum ya. Kayaknya saya lebih suka enaknya saya share-nya pakai handphone aja Sat ya. Iya, boleh Sat. Biar gampang. Sebentar, saya coba share screen dulu. Ini nomor saya belum saya jadikan kok, belum saya jadikan host. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan berguna buat antum nih. Screen. Ini tampilan tentang di layar handphone. Ini handphone buat ngajar nih biasanya. Sorry, Sat. Salah. Salah buka. Nah, ini saya berbicara tentang salah satu Instagram. Ketika lagi misalnya antum berbicara tentang Instagram, begitu ini contoh aja ya. Instagram itu algoritmanya kayak gimana sih? Sederhananya kita bicara ya. Ini tampilan Instagram nih bisa dibilang. Jadi kalau enak itu kalau di Instagram antum bikin feed serapi mungkin. Jadi kita bisa pakai grid, didesain. Kenapa konten terus didesain? Itu kesan pertama. Ya walaupun ada beberapa konten yang viral nggak didesain apa-apa cuma hanya sekedar video doang tiba-tiba viral. Begitu dia. Tetapi secara umum garis besar konten itu harus Anda desain. Termasuk dari sosial medianya. Saya ambil contoh punya Akmari lah bisa dibilang. Akmar like atau komen itu berapa persen interaksinya? Interaksinya 2%, minimal 2% dari total follower antum. Jadi kalau misalnya antum punya follower tuh kurang lebih sekitar 100, minimal yang nge-like atau komen setiap lagi antum posting minimal 2. Itu udah termasuk sehat. Itu yang bagus. Coba antum lihat orang-orang yang followernya sampai jutaan, ribuan dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa sampai puluhan juta, ratusan ribu lah saya bicara, saya sering dapat kayak gitu. Tapi pas lagi dia share atau misalnya postingan, yang like cuma hanya 2, 3, 4, buat apa bagi saya? Karena jumlah follower itu tidak menjamin bahwasanya media sosial antum itu bagus. Buat apa follower sampai ratusan ribu sampai dengan jutaan tapi isinya robot semua? Ingat,
sekarang udah banyak jasa-jasa untuk orang jual beli follower. Bagi saya nggak penting. Paling enak itu apa? Organik. Ini contoh misalnya Akmari. Akmari ini punya follower kurang lebih sekitar 3.412. Follower Anda juga nggak banyak, Anda cuma sekitar 2 ribuan kok. Tapi orang semua, bukan robot. Itu dia yang paling penting. Antum lihat di sini. Yang like tuh berapa, ini berapa, gitu kan. Rata-rata di atas 2% semua. Puluhan bisa dibilang. Nggak masalah seperti ini. Ini bagi anak Instagram yang sehat. Jadi interaksinya dia terjaga. Begitu dia. Kedua, sekarang Anda mau ceritain, Anda sekarang lagi ngebantu salah satu perusahaan milik alumni. Jadi teman satu marhala namanya Pak Vicky Ardana. Beliau ini membuat properti, developer properti dari tahun 2018. 2018 dia bikin perumahan, 2018 itu dia berdiri, 2019 itu dia mulai urus beli tanah dan sebagainya. 2020 dia bangun perumahan. Rumahnya di Tangerang. Contohnya begitu. Perumahan yang dia bangun itu customer segmentasinya adalah tentang rumah subsidi, rumah murah dan sebagainya. Dia minta bantu supaya bagaimana perumahannya itu laku. Ini saya cerita, saya ambil contoh aja. Antum lihat di Instagram ini ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang rumah subsidi, ini kekuatan dari media sosial. Kita biasa search di sini. Ini gambarnya nggak ada yang aneh-aneh, tenang aja Ustaz. Rumah misalnya gitu kan. Kita bicara rumah ya. Kita pengen cari rumah. Orang biasanya kalau misalnya rumah itu bisa rumah murah, rumah subsidi. Rumah subsidi yang paling umum sih. Karena rumah yang paling murah itu rumah subsidi biasanya. Kalau antum melihat di sini, media pencaharian itu ada yang tadi nih, ini akun-akunnya. Lalu di sini juga ada akun, tapi orang bisa suka cari di sini nih, di hashtagnya. Ini hashtag tentang rumah subsidi. Kenapa kita dari rumah subsidi pakai hashtag ya orang rata-rata? Hashtag itu jangan diremehin, nanti ada analisa tersendiri. Rumah subsidi itu ada kurang lebih sekitar 423K postingan atau 423.000 postingan. Lokasinya dia ada di Tangerang. Bisa jadi kita pakai rumah subsidi atau rumah subsidi Tangerang, kita coba cari ya. Rumah subsidi Tangerang itu ada 206K postingan, ada 206.000 postingan. Jadi orang ketika lagi misalnya dia pengen nyari rumah, dia akan coba cari di sini dulu nih. Populer dan postingan terbarunya begitu dia. Postingan terbarunya apa. Kenapa populer belum tentu update. Kalau yang terbaru udah pasti update kayak begitu. Kita juga kalau nyari makanan kan kayak begitu juga. Nah, antum melihat di sini. Di posisi yang terbarunya itu mayoritas didominasi oleh Pratama Daru. Pratama Daru ini perumahan yang dimiliki oleh tadi salah satu alumni Gontor tahun 2001 Pak Vicky Ardana. Nah, sekarang kita bicara. Ini di rumah susun dia muncul. Sekarang kita coba lihat hashtag ke Pratama Daru itu udah berapa. Ada 194K postingan. Artinya hashtag yang 200 yang rumah subsidi Tangerang 206, 194K-nya didominasi oleh ini. Pratama Daru. Sekarang kita bandingin dengan kompetitor. Saya nggak mau sebutin, tapi anak ini aja ya. Contohnya misalnya kita bicara perumahan yang paling besar tuh apa sih di Indonesia? Citra. Ya. Cuma 145K. Pratama Daru itu cuma berapa? 194 dalam waktu 9 bulan. Dampaknya apa sekarang? Dan itu related semua. Jadi orang kalau lagi berbicara tentang rumah murah, nih saya bicara ya, rumah murah yang muncul itu mayoritas postingannya, nih rumah murah ya, rumah murah Jakarta, rumah murah Depok, rumah murah Tangerang lah kita bicara ya, karena lokasinya di Tangerang. Kita lihat postingan-postingan terbarunya siapa yang mendominasi. Kenapa bisa seperti ini dia banyak dibicarakan sama orang? Kenapa bisa banyak postingannya banyak banget hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 9 bulan? Dampaknya begini, teman-teman. Ketika lagi misalnya dia orang nyari rumah murah, rumah subsidi, terus habis itu rumah apa lagi? Rumah minimalis, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Yang muncul itu mayoritas produk-produk Pratama Daru semuanya. Dampaknya apa? Customer mau nggak mau banyak yang akhirnya banyak mereka ini yang pertama kali yang direkomendasikan. Mereka hubungi. Dampaknya ke Pak Vicky apa? Ke Surya Pratama. Percaya nggak antum kira-kira dalam waktu kurang lebih sekitar 9 bulan terakhir ini, kurang lebih 9 bulan, dia bisa jual kurang lebih 100 unit rumah.
tanpa pernah ketemu sama customer-nya. Jadi customer kalau ketemu cuma hanya sekedar untuk survei doang, proses akad dan lain sebagainya. Itu kekuatan dari digital marketing saat ini, sosial media. Ini contohnya kasusnya. Saya nggak mau jelasin nanti secara detail, panjang nih kalau misal, oh bisa seperti ini Pak. Sekarang saya bicara contoh, mohon maaf ya. Unida 92,3K. Coba kita bicara Unida, maka mayoritas yang muncul tentang gontor semua. Oh, alhamdulillah mayoritas tentang gontor semua nih. Karena di Bogor juga ada Unida, tahu saya, ya. Ini bagaimana kita bisa kita kunci hal-hal kayak begini. Terus Universitas Darussalam atau misal lembaga pendidikan ini related nggak? Judi dari kira-kira mayoritas postingannya di mana di hashtagnya? Kita coba kita lihat. Contoh aja saya ambil salah satu. Masuknya kalau misalnya untuk Unida itu adalah ini contoh aja ya. Universitas Darussalam, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Politik dan sebagainya. Coba kita bicara tentang santri atau pesantren. Kalau gontor udah pasti masuk Unida, nggak mungkin. Pesantren sekarang ada 664K, posisi Unida ada di mana? Ini sebetulnya tentang masalah branding atau awareness, atau misalnya secara brand kita tuh sekuat apa sih? Pak, ini bisa diukur nggak dari ini? Bisa. Begitu. Tapi ini saya ambil contoh tentang Instagram dulu, sederhananya. Kenapa saya lebih sekarang untuk memang sih sekarang TikTok udah mulai begini ya, udah mulai apa namanya? Sudah mulai menjamur, sudah mulai banyak orang yang pakai, tapi tetap Instagram belum bisa ada yang kalahin. Saat ini, mayoritas orang banyak promosi di Instagram dibandingkan Facebook. Kenapa? Karena Instagram visual. Bukan hanya sekedar ada tulisan juga, tetapi ada gambar atau kadang-kadang video. Gitu dia. Pengguna Instagram sekarang media sosial nomor 1 di dunia, bukan Indonesia lagi, Instagram. Dibandingkan media sosial yang lain. Ini ambil contohnya ya, paling gampang sederhananya. Instagram antum jadikan Instagram bisnis. Kenapa saya bilang Instagram bisnis? Saya ambil Instagram saya deh, Instagram saya pribadi. Instagram saya sedikit, sebenarnya follower saya sedikit, cuma sekitar 2.700-an. Instagram, enaknya Instagram bisnis, antum pertama memang bisa ngedit profil, yang kedua yang paling penting itu menu insight-nya ini yang paling penting. Kenapa insight? Ingat, tadi saya bicara tentang masalah tadi relevan, penting, dan konsisten, itu masih ada kaitan dengan data. Data itu penting, data itu kita bisa ngukur. Contohnya begini, insight kita lihat ya. Saya ambil contoh misalnya tentang, nah ini dia. Antum bisa ngedata kira-kira akun yang dijangkau selama ini 7 hari terakhir itu berapa. Ini contoh ya, kita bisa atur-atur sih, mau 30 atau 7 hari terakhir. Saya bicara 7 hari terakhir. Interaksi konten pemirsa Anda, postingan Anda, dan lain sebagainya. Kita bicara misalnya pengikut deh, ya. Nih, follower Anda paling banyak Jakarta. Jelas. Tentang usianya, ya alhamdulillah, 18 sampai dengan 24. Jenis kelamin, Masya Allah lah, mayoritas perempuan. Berarti kan cukup tampan gua. Terus habis itu ada lagi di sini tentang kita lihat waktu paling aktif interaksi orang itu sampai di jam berapa hari. Misalnya nih hari ini kita nih, ini hari misalnya hari sekarang hari apa sih? Hari Senin ya. Paling banyak itu kalau misalnya hari Senin itu karena ternyata paling banyak orang lihat Anda punya postingan konten itu di jam 6 paling tinggi. Artinya kita bisa ada data. Oh, berarti gua kalau misalnya mau bikin konten posting nanti di jam sekian. Habis itu karena ini pemirsanya banyak kan perempuan, berarti kira-kira apa sih yang disukai sama perempuan kayak begitu. Paham ya? Ini salah satu sederhananya paling gampang. Begitu. Ini yang paling sederhananya. Dan kalau di Instagram biasa kita tidak bisa. Jadi kita nggak tahu impresinya tuh datanya seperti apa. People reach-nya itu kita nggak tahu. Habis itu kita juga bisa tahu nih profil visitnya itu berapa. Itu enaknya Instagram bisnis. Ya. Dan kalau udah ada data seperti ini, ketika lagi teman-teman pengen melakukan promosi berbayar, antum sudah tahu apa yang harus antum lakukan. Minimal karena mayoritas perempuan, umurnya dari rentangnya sekitar 18 sampai dengan 24, minatnya antum sudah tahu lah kira-kira kayak gimana, mereka sukanya seperti apa sih. Kalau perempuan kan misalnya contoh, misalnya kita desainnya. Kalau perempuan umur 18 sampai dengan 24 tahun pasti lebih suka warna-warna cerah, warna-warna soft dibandingkan warna-warna gelap. Betul kan? Terus temanya mereka suka-sukanya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Antum ada bayangan. Terus segmentingnya di mana? Bayarnya paling banyak di mana, ini di mana. Ini baru di sisi Instagramnya. Jadi data itu penting. Saya belum bicara masalah nanti tentang hashtag dan lain sebagainya, lalu sampai dengan trennya kayak gimana.
Tapi intinya dari Instagram ini aja antum udah bisa analisa follower antum tuh bertumbuh atau misalnya ini. Kenapa saya menurun? Karena saya itu tipikal orang bukan hamba subscriber atau hamba follower. Kedua, saya punya gengsi tersendiri. Antum lihat di sini. Pengikut saya banyak, tapi yang saya ikuti sedikit. Ada orang followernya banyak, tapi yang dia ikuti follow juga banyak. Karena juga dulu seperti itu. Karena bicara digital marketing, kalau lo pengen follower banyak, mayoritas adalah ente follow orang sebanyak-banyak mungkin, nanti mereka akan fallback. Kalau saya tidak mau. Yang paling penting apa? Konten yang berkualitas. Kalau misalnya konten antum bagus, orang akan follow dengan sendirinya. Begitu. Kalau orang merasa konten antum itu penting, dia akan follow, dia mau perlu update apalagi sih yang akan disampaikan, apalagi sih yang akan diinin, itu dia. Itu yang harus antum pahami. Semua, anak termasuk sosial di YouTube, habis itu di TikTok, follower dibandingkan yang anak follow, lebih banyak followernya alhamdulillah. Kenapa? Konten. Kontennya teman-teman tuh merasa relevan, kedua penting, yang ketiga apa? Anak konsisten bikinnya. Ya paling absen-absen 2 hari sekali deh. Itu kalau lagi nggak mood banget, tapi kalau lagi rajin kadang-kadang 3, ya minimal 1 lah saya update sesuatu di Instagram. Itu yang paling penting. Jadi kalau ketika lagi antum berbicara tentang konten, ini tentang Instagram ya. Anak close dulu tentang untuk yang ini ya. Share screen untuk yang dari handphone, itu sederhananya. Kedua, Anda mau kasih tahu sama antum tentang Google Trend. Kok ajarin Google Trend, Pak? Biar sedikitnya antum bisa agak tahu sedikit deh. Ada sesuatu yang bisa Anda share buat antum semua. Pertama, jadi kalau kenapa sih Google Trend kita pakai? Ini penting. Ingat, tadi baik lagi apa? Data. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Google Trend itu tujuannya adalah kita mau apa ya? Pengen tahu minat orang itu seperti apa. Yang paling banyak dicari tentang produk kita tuh apa kata kuncinya. Keyword-nya lah, keyword riset-nya. Ini contoh sederhana. Misalnya saya jualan baju perempuan. Atau misalnya baju semua gender lah, baik itu laki ataupun perempuan. Misalnya baju. Sekarang kita coba, nih rubah dulu yang di sininya nih, dengan Amerika Serikat, karena kita orang Indonesia, kita rubah ke Indonesia dulu. Karena kita pengen cari, kita jualannya kan di Indonesia, bukan di Amerika. Indonesia, temukan apa yang Anda cari. Misalnya baju, kita klik baju. Enter. Baju, istilah penelusuran. Ini baju. Berapa banyak sih orang di Indonesia? Atau bisa cari, pertama dari wilayah udah, mau cari di 12 bulan terakhir, atau kita mau cari 1 jam terakhir, 4 jam terakhir. Karena biasanya sih ketika lagi mau bikin promosi atau misalnya karena mau cari tahu, biasanya paling gampang cari di 7 hari terakhir, maksimal ini 30 hari terakhir. Kita bicara di 30 hari terakhir ya. Semua kategorinya, semua tentang kategori. Yang kedua tentang penelusuran webnya. Ini baju. Di 1 bulan terakhir ini kurang lebih segini. Ada sekitar 70, naik turun ya, ininya angkanya, dan lain sebagainya. Terus, contoh lagi misalnya begini, baju sama kemeja. Contoh ya, kira-kira banyakan mana orang cari? Kita bandingin, ini baju, kita tulis di sini kemeja. Kemeja. Udah. Kemeja di sini warnanya merah, kalau baju warnanya biru. Ternyata masih lebih tinggi baju, kemeja sedikit. Kita mau tambah lagi perbandingan, boleh aja. Misalnya tuh mau tambah lagi selain baju apa? Hijab. Misalnya contoh ya, kira-kira. Hijabnya warna kuning. Ternyata kemeja lebih rendah, hijab masih agak lebih tinggi dibandingkan baju. Ini generiknya. Kalau misalnya antum ke bawah, dan ini masih bisa antum kasih perbandingan yang lain-lain, terserah antum mau berapa. Kenapa saya bilang, ini salah satu kita bagaimana menentukan kata kunci atau artikel, ataupun copywriting kita, atau caption kita, deskripsi dari status kita, kira-kira paling banyak enaknya pakai kata kunci apa. Biar itu muncul relevan di mesin pencari, ataupun di SEM-nya, di search engine media sosial kita. Ternyata baju, berarti antum tinggal bikin artikel baju. Kita lihat sekarang begini. Nih lihat ke bawah ya. Kalau misalnya antum melihat di sini.
Kita bicara yang baju ya. Jadi kalau misalnya baju tuh paling tertinggi ada di Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, orang paling banyak cari di sini. Ini ada sekitar 34 provinsi yang bisa antum cari. Di sini ketahuan nih. Terus kurir terkait apa-apa saja di sini ada semua. Hijab tuh ini. Kalau ini kemeja ya, kalau ini hijab. Hijab paling banyak orang cari tuh di wilayah mana sih kira-kira? Nah, ini kan bisa antum data tuh. Oh, Aceh ini apa semua berapa. Oh, paling banyak ternyata kalau misalnya bicara hijab ada di Lampung. Gitu dia. Enaknya jualan online kan kita bisa kirim kan sebetulnya. Kita bisa jualan kemana aja, bukan hanya sekedar wilayah sekitar kita doang. Gitu loh, ya. Jadi kita bisa cari di sini. Oh, yang paling tinggi siapa ya? Gitu dia. Yang paling itu tentang Google Trend. Ini gunanya tentang Google Trend bagaimana antum bisa menganalisa. Antum punya data. Punya data tentang apa? Data tentang kira-kira orang yang tertarik dengan produk atau layanan jasa antum itu di mana. Misalnya kita bicara lagi contoh. Sekarang coba saya ganti, ini bukan baju, saya ganti edit dengan istilahnya kampus Islam, ya kampus Islam. Ini kalau habis itu, ini yang kemeja saya ganti dengan istilah editnya adalah Universitas Islam. Kita 2 aja ya, biar lebih gampang. Ini saya hapus, jadi cuma 2 nih. Sorry kok kemejanya, kok jadi kemeja sih. Edit, Universitas Islam. Kira-kira banyakan mana? Kampus Islam atau Universitas Islam? Ternyata paling banyak di 30 hari terakhir berbicaranya ini. Universitas Islam. Begitu dia. Paling banyak orang ketika lagi berbicara tentang Universitas Islam itu di daerah mana? Kita lihat di sini. Tuh, Sulawesi Selatan, Sumatera, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat. Ini banyak orang berbicara tentang Universitas Islam. Di sini orang paling banyak kata kunci pencariannya. Ini tren bukan dari kita loh, ini dari Google. Ingat, kita lagi mencari kan banyak kan kita carinya di Google. Ya, seperti itu. Ini gunakan ini sebagai dasar antum ketika lagi antum mau bikin konten. Gunanya nanti buat minimal kata-kata kalau misalnya emang paling banyak itu tentang Universitas Islam, ketika lagi antum bikin artikel, usahakanlah di caption-nya atau deskripsinya ada kata-kata seperti ini. Itu tentang keyword-nya. Kedua, setelah tadi kita bicara keyword, yang kedua adalah tentang hashtag. Hashtag ini penting. Hashtag jangan diremehin loh. Hashtag yang bagus itu yang kadang-kadang bikin viral. Apalagi kalau kita bicara SEM atau search engine marketing begitu kan, atau search engine media sosial juga sama begitu. Paling banyak itu hashtag berpengaruh sekali. Nah, bagaimana kita bisa menggenerasi, bagaimana kita bisa bikin generator tentang hashtag yang dicari apa? Anak kasih contoh salah satu website yang bagus, rekomendasi lah. Namanya allhashtag.com. Kita coba. Misalnya sekarang saya mau cari kata kunci, contoh misalnya baju. Misalnya saya jualan baju. Di sini ada top, ada random, ada live. Kalau Anda biasanya pilih yang top. Ini biasanya orang pencarian paling banyak. Saya pilih top baju. Gini, Red. Atau biarin aja dulu di mesin bekerja. Kita lihat kira-kira kalau hashtag tentang baju itu paling bagus apa. Tuh, ini best top hashtagnya. Baju murah, baju musim, baju anak, baju cewek. Ini yang paling banyak. Ini bisa antum copy semuanya. Atau kalau bagi Anda pribadi sih, Anda ambil 5 sampai dengan 10 yang paling atas. Berarti misalnya ini baju murah, Anda ambil yang ini doang. Paling maksimal sampai seginilah. Anda copy baru masukin di deskripsi atau caption dari postingan Anda udah desain baju kayak gimana, habis itu udah bikin captionnya, hashtag di bawah ini. Hashtag yang lain, bisa nggak Pak kita copy semuanya? Bisa. Cuma saya nggak rekomendasi antum terlalu banyak hashtag. Apalagi ada orang yang postingan tuh isinya hashtag semua. Itu lama-lama dianggap spam sama Instagram. Jadi idealnya bagi saya ketika lagi antum buat hashtag itu ada 3 sebetulnya yang paling penting. Pertama adalah hashtag populer atau mega hashtag. Mega hashtag paling gampang nih antum gunakan allhashtag.com. Bisa dipakai di handphone bisa digunakan kok. Buka aja Google Chrome. Antum ambil 5 sampai dengan 10. Hashtag yang kedua adalah yang berkaitan dengan produk antum.
Kalau misalnya tadi kita jual baju, misalnya bajunya mereknya apa? Oh, mereknya misalnya Bambang, nggak masalah. Baju Bambang, hashtag-nya begitu ya. 2 atau 3 hashtag yang berkaitan dengan produk antum. Jadi tadi ada mega hashtag atau populer hashtag-nya. Yang kedua adalah berbicara tentang ciri khasnya atau yang berkaitan dengan produk antum sendiri. Yang ketiga, ini yang paling penting, lokasi. Kalau antum jual bajunya di Jakarta ya nggak apa-apa, antum hashtag tambahan Jakarta. Kalau di Ponorogo ya Ponorogo dan lain sebagainya. Itu tentang insight bagaimana kita tadi tentang Google Trend, habis itu satu lagi sama tentang hashtag. Ini dulu ya. Jadi anak nggak mau share, bukan nggak mau share banyak-banyak, takutnya nanti antum pusing, tapi setidaknya antum udah ada gambaran. Oh, begini loh yang akan kita lakukan. Trennya seperti apa? Coba kita bicara hashtag misalnya kampus ya. Kita coba. Kampus. Kampus, kita lihat. Topnya seperti apa kalau kampus? Nih, kampus. Coba kalau misalnya kita bicara kampus apa namanya? Tadi kan paling banyak Universitas Islam ya. Universitas Islam. Kita gini, Red. Hashtag yang paling bagus apa? Nih. Ini kan top ya. Kita coba pakai random. Boleh nggak? Boleh aja. Nih. Gitu dia. Kurang lebih seperti itu tentang masalah tentang hashtag ataupun Google Trend. Anak kembalikan ke Ustadz Yoga. Yoga apa yoga ya? Begitu, Ustadz. Mudah-mudahan berguna, Ustadz. Baik, Buat terima nanti kasih sesi Ustaz. tanya jawab deh, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin begini Ustaz, tadi kan antum sudah menjelaskan apa namanya ini cara menganalisis data yang ada di sosial media, ada Instagram, Google Trend, kemudian ada hashtag tadi. Teman-teman tuh penasaran. Di awal tadi antum menjelaskan sebenarnya desain itu nggak perlu menggunakan Photoshop atau apa namanya Corel Draw gitu. Mungkin agak sulit gitu ya. Kemudian bisa menggunakan handphone gitu lah. Mungkin bisa di-sharing Ustadz, kira-kira aplikasi apa yang kira-kira yang bisa dipakai sehingga nanti bisa apa namanya teman-teman bisa gunakan gitu loh. Iya, itu termasuk yang saya tunggu tadi sebenarnya, Ustaz. Oke, Oh, siap. Baiklah, kalau kayak gitu. Soalnya di Iya. awal Begini. tadi antum menyampaikan Iya. kontennya ini nggak perlu pakai handphone itu semuanya sudah bisa. Oke, mungkin itu Zat, silakan. Iya, semuanya pengen. Siap. Ana share lagi ya, Sat ya. Nih, Ana share dulu. Siap. Oke. Mudah-mudahan banyak aplikasi kita berbicara yang bisa kita gunakan di handphone. Kalau antum misalnya pengen mau begitu ya. Ada Canva, ada PixArt dan teman-temannya. Tapi kalau Ana pribadi, Ana lebih suka pakai gunakan aplikasi namanya Adobe Sparkpost. Mana bentar, aplikasinya di mana ya? Saya lupa dah tuh. Adobe Sparkpost. Ini aplikasinya Adobe Sparkpost namanya. Ini tentang Adobe Sparkpost. Jadi nanti antum bisa download di Play Store, tinggal klik aja. Contohnya begini nih di Play Store. Ini misalnya Sat ya. Adobe Sparkpost. Ini aplikasinya. Kenapa saya rekomendasi Adobe Sparkpost dibandingkan yang lain? Pertama adalah ini masih satu produk turunan dengan Adobe, kita sama-sama tahu. Adobe termasuk perusahaan yang kompeten banget kalau kita berbicara tentang software-software desain. Photoshop, Premiere, Illustrator, itu masih Adobe. Nah, Adobe kembangkan salah satu aplikasi, Sparkpost, ini yang membuat orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang milenial tapi mendekati baby boomer gitu loh. Orang-orang yang sudah tua itu nggak merasa bersalah ketika lagi pengen mendesain. Ini pakai Sparkpost ini cukup enak gitu. Nah, ini contoh. Jadi antum nanti bisa daftar tuh masukin bisa pakai Facebook atau pakai Gmail. Bebas. Kalau antum udah pakai Gmail langsung login pakai Gmail. Nanti akan terbuka aplikasi tampilannya seperti ini. Ada 3 cara ketika lagi kita gunakan aplikasi apapun untuk editing, desain, baik itu di handphone. 2 cara biasanya sih. Yang pertama adalah kita bikin desain sendiri. Yang kedua kita biasanya gunakan template. Sepakat ya? Maksudnya begini. Sparkpost juga sama.
kita bisa develop sendiri, kita juga bisa gunakan template yang ada. Ini template yang ada. Tetapi karena kita orangnya kan orang Indonesia lah, di mana-mana pengennya tuh gratisan. Sepakat ya. Spakpos juga ada yang gratisan, ada yang berbayar. Tapi kalau misalnya antum melihat di sini yang ada lencana kuning ini berbayar. Yang kedua, kita tadi udah desain sendiri. Nah, cara ketiga ini yang sebetulnya tidak ada di aplikasi lain. Kita minta aplikasi yang desainkan buat kita. Itu yang saya suka di Spakpos. Jadi pertama kali saya suka desain itu gara-gara ini mudah ya, user friendly. Saya ajarin dulu yang paling gampang. Kita minta aplikasi yang desainkan. Mungkin antum pernah familiar dengan aplikasi Canva ya. Spakpos kurang lebih sama, tapi ini jauh lebih mudah, user friendly banget. Contoh, ketika lagi kita pengen mendesain, ini antum bisa klik adalah logo plus di bawah. Nah, ini dia plus. Di sini ada free photo. Nah, ini hebatnya Adobe. Free photo di sini ini non copyright. Artinya antum bisa gunakan bebas. Ada berapa foto di sini? Ada kurang lebih sekitar 6 juta foto yang bisa antum bisa pakai. Tergantung kata kunci yang antum gunakan apa. Misalnya, saya mau kata kunci, ingat kata kuncinya ke bahasa Inggris. Ini kan landscape ya. Antum misalnya kata kuncinya tentang universitas, berarti tentang tulis university. Ini contoh aja. Ini tentang universitas semua nih, banyak banget itu di antum tinggal browsing. Kira-kira gambar yang relevan yang mana? Dan enaknya gambarnya tajam semua, high rise semua. Terus kalau misalnya emang antum tidak mau pakai yang ada di sini, antum bisa pakai yang foto yang ada di HP antum, tinggal pilih galeri, begitu dia. Tinggal kita pilih kita mau pakai yang mana dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi saya pakai free photo dulu. Misalnya saya tadi ambil kata kunci universitas. University ya. Nah, ini contoh. Saya ambil misalnya saya mau ngambil gambar yang kira-kira bagus tuh. Saya ambil yang gambar buku deh. Ini udah. Muncul ada di pojok kanan atas itu namanya add 1. Kenapa add 1? Karena gambarnya kita pilih 1. Kalau ya 2 ya jadi add 2 itu aja sih sebetulnya ya. Kalau 2 nih gambarnya jadi 2 begitu. Tapi kita pilih cuma 1 aja buat background. Add 1. Ini aspek rasionya. Ada ukuran Instagram atau ukuran aslinya. Ini usul Instagram story, Instagram post, Instagram landscape, banyak sekali sampai ukuran A4, bikin poster, semua tuh ada, tinggal antum pilih. Mau bikin cover YouTube tuh juga ada di sini. Sampai ukuran untuk 16:9 tuh ada semua di sini. Saya ambil contoh nih, misalnya 16:9, 4:3, 3,2, terus ukuran apa nih TikTok dan lain sebagainya, ini ada semua. Buat bikin banner, ada semua. Saya ambil misalnya Instagram dulu deh, ukuran Instagram, karena ini yang umum ya. Dan antum nggak usah takut, ini masih bisa kita adjust. Bisa antum kecil-kecilkan, antum nanti mau ini, mau diletakin di mana, bebas, suka-suka. Misalnya antum sudah pilih seperti ini, tinggal pilih done. Lihat di sini, ada tulisan watermark, tulisannya SP Adobe Spark. Kalau misalnya antum melihat di sini di gambar itu, ada SP Adobe Spark. Kalau kita lagi mendesain, watermark ini harus dihilangkan. Kenapa? Biar kita nggak kelihatan amatir. Iya dong, ya. Jadi cara menghilangkannya mudah di Spakpos. Antum klik aja logonya, yang SP Adobe Spark itu tuh ada tuh di atasnya animation di gambar. Klik remove logo on this project. Hilang dia. Mudah kan? Setelah itu, misalnya antum pengen masukin teks. Saya ambil contoh ya. Misalnya perpustakaan, ini karena di gambar perpustakaan ya, kita bikin aja perpustakaan. Desainnya masih sederhana, bahkan bisa dibilang nggak terlalu jelas. Kalau misalnya tuh mau tambah teks lagi, ini bisa diedit atau kita mau nambah teks lagi boleh. Tinggal pilih add, pilih teks. Teksnya apa? Misalnya universitas. Perpustakaan universitas. Atau mau nama kita juga boleh, nggak apa-apa, bebas lah. Saya pakai universitas dulu. Desainnya masih sederhana sekali. Menarik nggak? Nggak, kalau kata saya mah. Nah sekarang, tadi kan salah satu kelebihan Spakpos, kita minta aplikasi yang mendesainkan. Betul kan? Itu dia. Ya. Jadi kita nggak perlu ngatur fontnya kayak gimana, gambarnya itu seperti apa, ini kayak gimana, layoutnya kayak gimana. Kita minta dia yang desainkan. Dia akan generate, ini akan memilih desain kira-kira yang cocok buat
tulisan seperti ini atau gambar seperti ini seperti apa. Caranya gimana? Lihat. Antum pilih layout. Ada layout, border, color, dan desain. Pilih desain. Ini desain yang dia pilihkan. Tinggal antum klik aja kira-kira yang mana yang antum suka. Sebentar. Terus enaknya ini, misalnya contohnya lagi. Misalnya saya pilih desain, contoh mana ya? Ini deh. Ini perpustakaan universitas. Saya pengen, dan ini tenang, masih bisa di-adjust. Saya pengen universitas yang di atas. Perpustakaan yang di bawah. Bisa nggak? Bisa. Tinggal kita klik aja sekali lagi. Tinggal antum pilih mau yang kayak gimana dia. Ya. Misalnya saya pilih yang ini nih contoh. Perpustakaan universitas. Mana bentar. Coba cari desain yang lain deh. Yang ini deh. Misalnya ini. Kita pilih done. Ini masih bisa antum adjust. Mau dibesarkan, mau dikecilkan, mau ditaruh di sini, mau ditaruh di mana, terserah. Bebas. Begitu. Misalnya yang universitasnya mau dibesarkan, ya boleh aja. Perpustakaannya mau dikecilkan lalu taruh di atas, boleh. Sorry, bentar. Ini saya taruh di bawah deh. Jadi ini tinggal kita bikin seperti ini. Dan selesai nggak? Bisa selesai, bisa nggak. Jadi antum boleh pilih. Kalau mau di save ya tinggal lihat yang di atas tuh. Ada panah terbalik. Tinggal save, otomatis. Atau antum pengen edit lagi. Bisa juga tambahin seperti ini. Lihat. Ini yang sebetulnya menarik bagi saya. Ada fitur animasi. Pilihannya banyak, antum pilih sendiri yang kamu suka apa. Atau gambar yang kita bikin bergerak. Gambarnya dibikin blur, cuma hingga klik, 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 begitu aja. Suka-suka kita. Itu cara paling mudah kita gunakan aplikasi Adobe Sparkpost. Kedua, biasanya juga ada, ini contoh ya, saya pengen masukin foto di latar belakang background begini. Biasanya sih saya dulu foto nih, saya crop dulu, habis itu saya potong pelan-pelan, begitu kan hilangin backgroundnya. Lama apa cepat? Lama. Udah konsen habis-habisan, nggak taunya tiba-tiba diapain? Tiba-tiba dikagetin sama teman. Kepalanya kepotong, hilang dan lain sebagainya. Ulang lagi. Sekarang ada aplikasi yang cepat sekali untuk kita bisa gunakan dan antum tidak perlu download apa-apa. Buka aja nanti Google Chrome. Ini contoh ya. Ini contoh. Nama aplikasinya adalah, bukan nama webnya adalah remove.bg. Saya ulangin nih. Ketik aja di Google Chrome antum, mau yang Firefox, Chrome, dan lain sebagainya, ketik aja remove.bg. Ini contoh. Apa sih maksudnya gini? Upload image misalnya. Saya pilih gambar saya, ini saya jelajahi kamera saya ada nggak ya? Misalnya, saya mau masukin foto saya yang mana ya? Nah, ini gambar ini nih, misalnya nih. Ini gambar dua anak ini nih. Ini apa namanya? Salah satu tim saya di Taman Mini. Tinggal saya masukin, klik, uploading, tungguin sebentar. Gambar atau belakang background otomatis hilang. Tinggal orangnya doang. Cara simpannya gimana? Klik aja sekali, otomatis dia ke-download. Dan formatnya dia PNG. Ini udah kayak begini kan. Kalau gambar aslinya kan tadi ada kayak gambar-gambar apa gitu. Gambar aslinya kan begini. Kalau misalnya antum melihat di, apa namanya tadi, di galeri. Saya buka dulu. Soalnya di sini nggak ada galeri, teman-teman. Oh, saya ambilin aja nih. Contohnya misalnya ya. Sorry. Di mana foto aja tadi. Kalau gambar aslinya tadi tuh seperti ini. Kok nggak ada? Gambar aslinya tuh tadi kayak begini nih. Saya ulangin ya. Nih saya ulangin yang untuk remove.bg. Upload image. Nih lihat teman-teman. Jelajahi. Ini folder kamera. Kalau misalnya antum lihat ada di, nah ini dia. Gambar aslinya seperti ini nih. Nih, kalau misalnya antum lihat tuh ada kayak keong mas yang ada yang keong masin. Saya ambil yang keong mas aja deh, biar antum bisa lihat nih. Saya ambil contoh satu. Keong masnya gambarnya hilang, jadi cuma hanya tinggal orangnya saja. Tuh, enak kan? Tinggal kita download aja sekali.
Otomatis dia ke-download nih. Nah, kalau sudah ke-download, yang teman-teman bisa lakukan apa? Masuk misalnya tadi ke aplikasi Adobe Spark Post, ini contoh ya, add, pilih image, pilih galeri, tadi kan udah kita download misalnya yang ini, add 1, tinggal antum atur deh gimana baiknya dia posisinya. Posisi ini misalnya gambar ini pengennya di belakang universitas. Bisa. Tinggal antum pilih order, lalu ke belakangnya ini kayak semacam fitur send backward atau bring forward kalau misalnya kita bicara di PowerPoint atau di ini. Mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Dan habis itu antum save. Itu cara paling gampang kita gunakan aplikasi Adobe Spark Post. Jadi kita minta desain aplikasi atau kita pengen masukin foto kita juga gampang. Yang selanjutnya adalah antum bisa juga gunakan, ini misalnya nih salah satu, bagaimana Anda bisa membuat seperti ini? Desain kayak gini di Spark Post. Ini bisa. Atau kemarin misalnya desain untuk, ini contoh ya, contoh bikin desain untuk properti kemarin itu punyanya si Pak Vicky. Anak-anak waktu itu anak ajarin, contohnya mana ya? Bentar, agak-agak di bawah. Kenapa bisa banyak? Karena saya sering bikin desain dan sering ngajarin, jadinya nih bikin kayak begini nih. Ini bisa banget antum bikin. Contohnya sebentar. Mohon maaf teman-teman. Ana iniin dulu. Mana bentar. Banyak banget sih. Ya Allah ya Tuhan. Kasih rijidan aja. Ya udah gini deh. Ini saya ambil contoh aja. Misal antum mau bikin semacam seperti ini. Nih dia. Nih. Ini kan flyer ya. Flip Learning Online Class. Ini Anda buat di Spark Post. Cara buatnya gimana? Cara buatnya, iya Ustaz. Halo. Cara buatnya begini ya. Nih lihat teman-teman. Anda ambil contoh aja dulu. Plus sama, kalau tadi kita gunakan free photo, lalu kita ambil tadi galeri juga, sekarang kita pakai namanya solid color. Solid color ini jadi latar belakang background-nya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Warnanya banyak, biasanya Anda pilih warna putih. Kenapa warna putih? Paling enak ngegambar tuh warna putih. Ini ambil contoh aja. Next, dan antum jangan lupa hilangkan watermark. Remove logo on this project. Kalau tadi kita udah tahu bagaimana kita bisa masukin untuk yang suara saya putus-putus nggak, Zat? Enggak, jelas Ustaz, jelas. Jelas ya, oke, alhamdulillah. Oke. Jadi bagaimana kita bisa masukin ini ya, maksudnya ke tadi kita kan pakai teks, pakai image. Sekarang ada menu icon. Icon ini kurang lebih hampir sama dengan free photo. Jadi kata kuncinya sesuai dengan pakai bahasa Inggris, apa yang kita inginkan apa. Misalnya saya ambil contoh circle. Ini ambil contoh aja. Saya ambil ini. Add 1. Kalau mau pilih yang bentuknya segitiga berarti kan triangle. Kalau mau bentuknya rectangle, persegi panjang rectangle. Kalau mau bentuk-bentuk kalian, tinggal kata kuncinya font, semua bebas. Ini saya ambil bentuk dasar dulu, lingkaran. Yang tadi Anda sempat bikin tuh ya, ini begini. Antum bisa duplikat, bisa juga enggak, terserah. Misalnya warnanya dulu Anda pilih color. Misalnya warnanya saya pilih warna biru. Ini contoh aja. Setelah itu, ini bisa antum duplikat juga. Edit ya, duplikat. Kecilkan. Warnanya diganti. Misalnya diganti dengan warna biru tua. Ini warnanya kayak Unida kan. Nah ini dia. Dibesarkan. Lalu antum taruh sini boleh. Bentar, ini ada teks ya. Ini hapus saja teksnya. Nah ini misalnya gini. Ini taruh di sini, diatur aja gimana baiknya. Setelah itu, antum bisa duplikat juga, bikin lingkaran lagi, edit duplikat, kecilkan, warnanya ganti jadi warna putih misalnya. Mana warna putih, color, warna putih. Tampilannya kan kurang lebih seperti ini. Saya pengen ini warna biru ini di belakang warna putih. Caranya order,
dikedepanin. Nah, tinggal antum atur. Ini taruh seperti ini. Ini contoh ya. Setelah itu, done. Add lagi, pilih icon lagi. Ini bentuk oval, bentuk apa? Anak cari bentuk yang beda. Kit, apa? Kenapa kit? Kit itu artinya layangan. Ini dia, lihat. Tergantung sih antum mau cari apa juga bebas. Misalnya font, misalnya Instagram gitu kan. Ini ada semua. Sesuai dengan kata kunci yang antum inginkan tuh apa. Begitu dia. Kit, misalnya saya pakai kit. Nih ya, saya ambil ini. Lihat, kenapa saya pilih ini? Antum lihat aja dulu. Di roll, diiniin, habis itu ini contoh aja, tak besarin, korduma isat, udah, lihat aja dulu. Ini kurang lebih anak taruh begini. Warnanya anak ganti dengan warna abu-abu deh. Ini contoh aja. Setelah itu, pilih order lagi buat backward-nya dikebelakangin. 1, 2, 3. Bentuknya jadi ini ya. Lalu biar menarik, tak tambahin lagi. Dan ya, nih saya tambahin lagi add text, saya tambahin foto misalnya. Text lagi. Saya tambahin foto, image, add image. Fotonya misalnya saya ambil dari handphone saya nih. Misalnya saya ambil siapa ya? Sebentar. Contoh saja. Ini misalnya saya ambil tukang Gojek ini deh, saya bicaranya nih. Contoh aja. Add 1. Pilih move rally. Nah ini. Gambarnya kan dia kotak nih. Menarik nggak? Antum bisa pakai crop and shape. Lalu pilih menu lingkaran shape-nya. Tinggal antum atur aja gimana baiknya. Gambar itu ada di mana di sini. Misalnya di sini. Habis itu ketik, habis itu done. Tinggal antum atur, antum taruh begini. Ini contoh ya. Jadi kita bisa gunakan tadi yang fitur, ingat, fitur icon ini macam-macam. Kalau misalnya antum mau cari bentuknya misalnya agak-agak segitiga gitu kan, ya tinggal ketik triangle. Kalau ingat pakai bahasa Inggris, atau bentuknya misalnya tadi, misalnya mau cari bentuk tentang speaker, narasumber tuh kayak gimana. Misalnya kita kan kalau misalnya lagi bikin icon tuh ada acara ya, tanggal berapa, habis itu lokasinya di mana. Misalnya saya mau bikin tanggal gitu kan, tinggal kata kuncinya date. Tinggal antum pilih date-nya kira-kira cocok yang mana, tanggal yang mana kira-kira bentuk ikonnya. Misalnya saya pilih yang ini. Add 1. Saya taruh di sini. Warnanya bisa antum sesuaikan sesuai dengan apa yang antum inginkan. Dan habis itu tinggal pilih add, teksnya apa. Tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Teks itu juga fontnya macam-macam. Misalnya hari Senin, 15 Februari, contoh ya. Ini contoh aja. Fontnya kan sederhana ya. Ini antum panjangin bisa. Nah, gini. Terus habis itu warnanya misalnya menarik apa enggak, fontnya dulu kita rubah. Misalnya saya mau pakai font yang ini, yang tebal nih. Warnanya agak kontras dengan warna biru yang hitamnya. Tapi yang di sini udah oke. Supaya bagus seperti apa, tinggal antum pilih warna-warnanya kayak gimana. Atau antum pilih efeknya juga bisa. Jadi misalnya seperti ini, lihat. Nah, itu dia. Warnanya bisa antum rubah deh. Ini misalnya ini kan warna hitam. Kita mau ganti jadi warna putih. Habis itu, untuk yang shadow-nya, antum ganti misalnya jadi warna hitam. Dan, atau kita balik. Shadow-nya mau diganti warna apa lagi? Bebas, suka-suka antum. Begitu dia. Itu yang paling gampang ketika lagi kita berbicara tentang masalah font. Jadi font, terus kan date, terus mau tambah tadi Instagram, apa semua dan sebagainya. Dan ini bisa antum kecil-kecil kan, bisa antum sesuaikan dengan apa yang antum inginkan apa. Begitu. Baik, Ustadz. Sepertinya sudah 5:30 nih, Ustadz. Ya. Nah, mudah-mudahan antum ada gambaran deh. Karena ini dulu, menarik sekali ini, simple, kemudian bisa kita kerjakan sambil main handphone begitu ya. Nama aplikasinya apa tadi, Ustadz? Adobe Spark Post. Adobe Spark Post ya. Nah, jadi ini
pastinya berguna sekali untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di digital marketing, khususnya di konten digital marketing, begitu ya. Baik, mungkin saya beri waktu untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Hadir Ustaz, Faris, iya, Faris Istiqlal Ustaz. Faris Istiqlal. Oke, coba. Faris Tapi nggak Istiqlal, bisa, videonya silakan. laptop nggak ada kameranya. Oke, baik. Silakan, Faris, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustaz, nama saya Faris Istiqlal Rahab, asal dari Medan, Unida, Fakultas Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi Ustaz. Pelatihan berbeda. Ustaz mau nanya Ustaz, misalnya kita desain Ustaz, kemudian di sela-sela desain itu banyak yang ngasih masukan, tapi mereka sendiri bukan orang yang paham tentang desain. Apakah kita harus mendengarkan mereka atau membiarkannya begitu aja Ustaz? Oke, pertanyaannya bagus, saya suka itu. Jadi gini, masalah bagus desain atau enggak itu bukan patokannya siapapun. Ini buat kita kalau kita jadi desainer ya. Ini yang ngomong bukan saya loh. Ini yang ngomong Pak Denny Widya, atau salah satu desainer top di Indonesia. Desain bagus atau tidaknya tergantung dari kita. Artinya apa? Anda suka dulu. Anda udah bikin desain tadi, misal pakai Sparkos, pakai Canva, pakai PixArt dan sebagainya. Begitu Antum melihat, Antum suka nggak? Kalau Antum suka, maka Anda cukup yakin orang lain pasti akan suka. Tapi kalau misalnya Antum udah nggak suka, ya udah edit lagi. Mungkin warnanya nggak cocok, bentuk shape-nya perlu diganti, ini perlu diganti, gradasinya perlu diganti, ya udah Antum berubah lagi. Begitu dia. Itu ya jawabannya ya. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, siap. Berarti kita mengabaikan kata-kata orang aja ya Ustaz ya? Ya, yang penting ente suka dulu. Oke Ustaz, baik Ustaz. Itu gampang. Itu aja. Baik. Mungkin begini, Faris Istiqlal ya. Ya Ustaz. Antum bisa membuat opsi-opsi begitu, sehingga nanti orang yang nggak suka itu Antum bisa tawarkan yang lain, yang mana yang dia suka. Yang paling penting tadi menumbuhkan kesukaan gitu loh. Dari Antum sendiri yakin nggak dengan desain yang itu? Ya. Betul. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi teman-teman? Esa Ustaz. Esa, ya silakan Esa. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Esa Prabowo dari Universitas Gontor, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Saya mau bertanya Ustaz, tadi dari pembahasan Antum kita sempat membahas marketing, yang artinya sejauh mana brand itu dikenal. Nah, permasalahan saya pernah punya pengalaman dengan teman membuat suatu brand, dan di situ saya salah memilih untuk ini Ustaz, menentukan target pasar saya di mana Ustaz. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menentukan target pasar agar brand kita ini dikenal oleh orang yang memang meminati dengan produk kita ini, Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Kita mendesain, kita pengen menentukan targeting atau misalnya segmentasi. Yang pertama, Anda harus tahu dulu produk kamu itu tujuannya ini buat customer-nya siapa. Begitu dia. Sasaran pasarnya siapa? Sasaran itu biasanya sih saya bagi 3 aja deh, paling gampang sederhananya. Nah, walaupun nanti banyak produk turunannya. Pertama adalah dari sisi gender nih paling gampang. Ini baju buat pria, baju wanita. Baju anak-anak kah, anak wanita, anak perempuan. Anak wanita itu samanya, anak laki-laki begitu loh. Itu pertama, gender paling gampang sederhana ya. Kedua, minatnya apa? Atau lokasinya ini paling gampang. Lokasinya apa? Lokasinya di mana? Ente buat produk ini, baju ini, ente pengen jualan tuh di mana? Oh, saya pengen jualannya itu di Jakarta. Saya pengen jualannya di Bekasi. Itu sederhananya. Ketiga, minat. Minat itu artinya apa? Customer saya itu adalah misalnya kayak baju nih, saya jualan baju gamis hijab warna-warna cerah. Baju-baju gamis warna hijab ini adalah buat untuk wanita umur 17 sampai dengan 30 tahun maksimal. Kedua, wanita yang tinggal di mana? Wanita yang tinggal di daerah Bekasi atau Jabodetabek. Ketiga, wanita-wanita yang gimana? Udah yang umur segitu, umur segini, mereka yang minat dengan warna-warna cerah, dengan desain-desain kekinian dan lain sebagainya. Bisa lagi kamu persempit lagi, kamu perjelas tuh ciri-cirinya begini. Ibaratnya begini. Kamu ketika lagi pengen berburu binatang atau hewan, mana yang kamu tentukan? Hewan buruannya dulu, tempatnya dulu, atau senjatanya? Mana kira-kira? Hewan buruan. Hewan buruannya dulu.
Kamu pengen berburu macan, berburu singa, berburu zebra, dengan berburu ikan, itu berbeda pasti. Tempatnya beda, ininya beda. Senjata untuk memburu macan sama berburu misalnya apa tuh, apa ya, kalau saya bilang berburu ikan, pasti beda. Begitu dia. Sama ketika lagi kamu jualan, target kamu itu siapa? Semakin jelas target kamu, ciri-cirinya udah kamu ciri-cirikan, kamu tentukan wanita umur sekian, yang lokasinya di sini, penghasilannya sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Itu customer target kamu. Begitu kamu sudah tahu, baru kamu akan berpikir, oh wanita-wanita yang kayak begini adanya biasanya di mall kah? Ini ibu-ibu muda gitu loh. Kalau ibu muda ngumpulnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Media sosial apa yang mereka gunakan? Oh ini. Senjatanya, tempatnya kamu udah tahu. Terus senjatanya, baru konten kamu. Yang kira-kira mereka suka tuh apa sih? Kalau berbicara tentang masalah pakaian, oh mereka senang kalau misalnya saya bikin konten tentang tips memilih jilbab untuk kondangan, contoh. Begitu. Itu senjata kan? Jadi intinya gitu. Jadi ketika lagi kamu jualan, paling penting apa? Sama seperti kita berburu. Kamu bikin segmentasinya, targetnya, ciri-cirinya, itu lebih jelas, itu lebih bagus. Karena dari situ kamu akan tahu, ini orang-orang ini ada di mana biasanya, mainnya di mana, nongkrongnya di mana. Terus orang-orang kayak gini minatnya kayak apa? Artinya kamu harus tahu, oh ini. Jadi kamu bisa masuk ke dia. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan membantu. Baik. Syukron Ustadz Ahmad Madani. Ustadz, menyambung pertanyaan tadi, kira-kira mana yang lebih duluan kalau kita misalnya pengen bisnis? Menyiapkan produk atau menyiapkan segmentasi pasar dulu, Ustadz, kira-kira? Dua-duanya disiapin. Artinya begini, ketika lagi kita pengen berbisnis, antum harus siapin dulu, ya produk udah pastilah. Antum cuma punya udah tahu segmentasinya siapa tapi nggak punya produknya. Itu satu. Atau bisa dibalik, udah punya produknya tapi nggak tahu ini buat siapa. Kesalahan kita ketika lagi nentuin segmentasi, ini produknya buat siapa? Buat semuanya bisa. Target saya adalah semua orang. Itu salah kalau dari sisi jualan. Ya sama aja Anda buang peluru sia-sia tuh. Nembak ke segala arah. Gitu ya. Sama kayak tadi berburu. Kalau kamu udah fokus satu, wis enak. Baik. Ya. Berarti segmentasinya harus jelas tadi ya. Paling tidak mengcover tiga hal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Madani tadi. Ini tentang segmentasi pasar. Saya harap teman-teman sudah mengerti tentang segmentasi pasar. Sebenarnya sudah kita bahas juga di berbagai buku komunikasi bisnis dan pemasaran begitu. Kalau di bidang komunikasi namanya target audience gitu. Kalau dalam bidang pemasaran segmentasi pasar gitu ya. Baik, silakan teman-teman, saya buka satu sesi pertanyaan lagi terakhir. Mungkin karena waktunya sudah Kemarin Marosim nggak tahu kalau ini menarik sekali diskusi kita sore ini. Oh iya. Iya, silakan. Ustadz Bambang atau teman-teman mahasiswa? Ini ada yang mungkin dilihat chatnya, Ustaz. Chatnya itu saya ngechat itu. Coba. Oh, ngechat. Baik, Ustaz. Oh, gini, ada chatnya. Barakallahu lakum khusus Coach Madani, afwan, ana izin ke agenda lain. Oh iya, ini Willy. Iya. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan sih ini membantu lah. Baik. Nanti kalau antum main ke Ponorogo, mampir ke Prodi Ilkom Unida Gontor untuk sharing-sharing ke teman-teman. Iya. Ilkom secara luring gitu ya. Mungkin ada perbedaan antara luring dan daring, ini pasti ada berbeda. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bambang Bonde. Ya, Ustaz, mungkin yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih mau mengisi untuk anak-anak. Tentunya ini baru awal untuk menghadirkan antum. Mungkin nanti di sesi selanjutnya atau kapan itu nanti kita akan mengundang lagi. Kayak seru ini, waktunya nggak cukup ini tadi. Banyak pertanyaan sebenarnya pengen diajukan, terutama mahasiswa ini yang konten kreator, mereka senang sekali. Apalagi dengan nanti didukung dengan bagaimana untuk memasarkan. Tentunya mereka juga bikin eksis di Instagram mereka. Tadi kan dibahas tentang bagaimana membranding dan memasarkan untuk bisa dapat follower yang banyak. Itu mereka lagi seneng-senengnya seperti itu. Kalau saya nggak ada follower nggak apa-apa, sudah di follower dengan istri sudah lumayan cukup. Seperti itu.
Ya, mungkin terima kasih banyak sekali Ustaz atas sharing ilmunya untuk sore hari ini. Semoga Allah membalas semua ilmu yang sudah antum kasihkan kepada kami. Terus jangan kapok-kapok lagi untuk sharing ilmunya Ustaz. Di lain kesempatan nanti kalau ada agenda apa gitu nanti bisa di-sharingkan, siapa tahu dari mereka ada yang ingin ikut untuk kegiatan antum ini. Bukan begitu Ustaz Marsodeblin? Hanya gitu aja Ustaz. Syukron. Baik, terakhir coba mungkin kita bisa, ini yang agenda terpenting juga. Tolong teman-teman agak kameranya dihidupkan. Pasti sudah tahu ya kalau semua kamera dihidupkan. Nah, salah satu mungkin saya tunjuk, siapa namanya, Esa. Esa tolong diambil fotonya. Kita sedang Afwan Ustadz, saya Ya. menggunakan handphone jadi nggak Handphone. bisa untuk semua Ustadz. Baik. Coba saya usahakan. Baik. Oke. Bentar ya. Ya, saya coba ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1. Ini tidak terlihat semua, sebentar. Ini seharusnya pakai UW gini. Oke. Komunikasi W, coba W. Gini, Zat. Ya, W ya. Oke, sip. 1, 2, komunikasi. W. Asik. Oke, sip. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Ahmad Madani, terima kasih Ustadz Bambang dan Ustadz-Ustadz yang lain. Terus juga terima kasih teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi sudah join pada kegiatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.